Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya fattah iftah lana babak waj'alna min jumlati babak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga tak terasa sekarang kita sudah memasuki daripada bulan Sya'ban al-Mubarak, yang mana kita telah melewati daripada bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan, salah satu daripada bulan haram. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang diberkahi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Dzaka syahrun yaqulu katsirun fihi minan nas," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang orang lalai di dalamnya. Kenapa lalai? Karena bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Sebelumnya bulan Rajab, setelahnya bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Bulan Ramadan adalah pemimpin daripada bulan-bulan. Bulan Sya'ban orang menganggap biasa-biasa saja. Makanya Nabi mengatakan orang lalai banyak di dalamnya. Padahal di situ kata Nabi adalah bulan diangkat amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini bulan Allah mengangkat amal kita. Terutama di malam nisfu Sya'ban.
Yang di situ ditetapkan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diingatkan ini, ya, bulan Sya'ban akhirnya pun dimuliakan. Bulan Sya'ban akhirnya pun tidak dilalaikan lagi oleh kaum muslimin. Bahkan bulan Sya'ban dikaitkan oleh Nabi dengan bulannya Nabi. Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Oleh karena bulan Sya'ban ini dikaitkan dengan bulannya Nabi Muhammad, maka kita pun dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban al-Mubarak. Sebagaimana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban kita pun memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga di bulan Sya'ban ini turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Di bulan Sya'ban, ayat yang menegaskan Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban antaranya tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Ini diceritakan, ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran di juz yang kedua. Ya. Sayaqulu sufa' minan nas, ya, ila qaulihi ta'ala, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat daripada bolak-balik wajahmu ke langit. Ya, Nabi Muhammad melihat ke arah langit, mengisyaratkan ingin agar apa? Kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah al-Musyarrafah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan keinginan Nabi Muhammad. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan arahkan kiblat yang kau inginkan. Luar biasa bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum minta, baru isyarat, baru kepengen. Langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana kaum muslimin telah sholat mengarah ke Baitul Maqdis kurang lebih selama 17 bulan 3 hari. Kurang lebih. Akhirnya turun firman Allah, maka berbaliklah arah kiblat mereka dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah di sebuah tempat, ya, yang dinamakan sekarang dengan Masjid Kiblatain. Ya, masjid 2 kiblat. Jadi mereka sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat mengarah ke Baitul Maqdis, 2 rakaatnya mengarah ke Ka'bah. Ketika turun ayat Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Baru kepengen dia sudah disampaikan, belum beliau minta. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembacaan kitab hadis di dalam kitab Futuful Falihin. Sekarang kita sudah hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat al-jalil yang mulia yang kunyahnya adalah Abu Dzar. Abu Dzar atau Abi Dzar. Siapa namanya? Jundub bin Junada. Ya. Dikenal dengan Abu Dzar. Namanya siapa? Jundub bin Junada. Karena lahu radhiyallahu anhu walad ismu Dzar. Fakunya bin. Kenapa kok dipanggil Abu Dzar? Karena dia punya anak namanya Dzar. Dipanggil Abu Dzar.
Kalau orang punya anak Muhammad dipanggil apa? Abu Muhammad. Kalau namanya anaknya Ali, Ali. Abu itu artinya ayah, ayahnya Ali, ayahnya Dzar, dan seterusnya. Karena radhiyallahu anhu min awiyatil ilm. Ya, beliau termasuk orang yang sangat perhatian terhadap ilmu. Wa syahida lahu Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi annahu asdaqun nas lahjatan ay kalaman. Dan Rasulullah memberikan kesaksian kepada Abu Dzar bahwasannya beliau adalah orang yang pembicaraannya benar. Pembicaraannya bagus. Ya. Wa kana mautu sana ihda aw itsnin wa thalathin hijriyah. Beliau wafat pada tahun 31 atau 32 Hijriah. Wa ruya lahu mi'ata wa wahida wa thamanuna hadisan. Beliau meriwayatkan dari Nabi sebanyak 281 hadis. Abu Dzar meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 281 hadis. Radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian meremehkan daripada kebaikan sekecil apapun. Jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal qa'afaka biwajhin taliq. Ya, ini banyak riwayat, ada wajhin taliq, ada wajhin talqin, ada wajhin taliq. Ya, artinya sama. Walaupun kebaikan tadi apa? Dengan engkau berjumpa kepada saudaramu dengan wajah yang penuh dengan keceriaan. Kata Nabi, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau halnya ketika bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang ceria, wajah yang penuh senyuman. Jangan meremehkan kebaikan. Apa itu ma'ruf? Adalah ismun jami' li kulli ma'urifa min taatillah. Kebaikan adalah apa saja daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan baik kepada manusia. Dan itu adalah sifat yang mulia. Wal wajhu taliq ma'nahu sahal munbasit. Wajah yang ceria itu artinya apa? Wajah yang penuh dengan keceriaan. Wadidul wajhul abus, kebalikannya wajah yang cemberut. Wa ammal wajhul taliq alladhi la ta'tari malamihul bashashah wa surur. Fa innahu yudkhilu surur ala qulubi man yarawnahu wa la syakka anna hadhihi al-umur mudda'a li ridha Rabb Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kata Nabi walau halnya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria? Karena ketika kita bertemu dengan uang lain dengan wajah senyuman, kita bertemu dengan uang senyuman. Uang nyingoknya senang apa tidak? Senang, oh Masya Allah. Daripada wajah bertemu dengan uang cembur. Tak kata senyumnya sama sekali. Uang nyingoknya juga kok. Sumpah juga. Nyingoknya sumpah apa? Tak kata senyumnya sama sekali. Tapi kalau ketemu dengan orang senyum, Masya Allah. Murah senyum. Maka orang pun akan melihatnya ikut senang. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di muka saudaramu adalah sebuah sedekah. Adalah sebuah kebaikan. Fihil haq ala ityanil ma'ruf wa badruhu mahma kana saghiran fi aini ibadillah wallahu ta'ala alam. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik walaupun itu dianggap kecil. Tetap kita harus berbuat baik. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Imam Muhammad al-Baqir atau Ja'far as-Shadiq, Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatannya. Maka jangan kalian menyepelekan ketaatan sekecil apapun, mungkin di situ ada ridha Allah. Kita tidak tahu, mungkin sebab ada di jalan tuh ada paku, ada duri kita membekkan. Tak tahu lagi kita membekkan itu Allah nurun ridha sama kita. Luar biasa. Sering kita dengar Al-Imam Nawawi atau Imam Ghazali yang mendapatkan sebab ridha dari Allah dari apa? Ketika dia ngarang kitab, ada lalat yang hinggap, di tintanya dibiarkan sampai kenyang. Dapat sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kalian meremehkan kejahatan, kemaksiatan sekecil apapun. Mungkin di situ ada murkanya Allah.
Ya, maksiat sekecil apapun jangan kita remehkan. Kalau di situ Allah lagi murka selesai. Turun azab selesai. Nah, aja apa gitu. Artinya apa? Jangan diremehkan. Tidak apa-apa lah. Ketika kita jatuh dalam maksiat cepat-cepat kembali sama Allah. Kita manusia, kita tidak terlepas dengan namanya dosa. Terkadang kita apa? Jatuh ke dalam sebuah dosa. Tapi jangan menganggap tidak apa-apa. Tidak apa-apa lah. Hati-hati saja itu. Kita terkadang jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa cepat-cepat balik sama Allah. Tapi jangan sekali-kali meremehkan maksiat yang kita lakukan. Takutnya di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyembunyikan kewaliannya di antara hamba-hambanya, kekasihnya. Maka jangan kita meremehkan daripada hamba-hamba Allah. Mungkin mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ketemu dengan uang senyum. Jangan cemberut, jangan buang rai. Sehingga orang yang melihat kita itu senang. Bahkan apa? Mengucapkan salam. Al-badi bisalam bari'un minal kibir. Orang yang memulai salam itu akan terlepas daripada sifat sombong. Ketemu mengucap salam duluan. Terkadang mau nikah gengsi, aku lebih tua. Aku lebih ini, aku lebih ini. Segala dia mengucap salam. Bagaimana Nabi mengajarkan, Nabi berjumpa dengan anak-anak kecil, Nabi mengucapkan salam sama mereka. Padahal budak kecil. Tidak ngomong, kamu harus mengucap salam. Enggak. Nabi memulai salam kepada mereka. Bagaimana rendah hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan kita kepada sebagai umatnya untuk bersifat tawadhu. Jangan sifat angkuh, jangan sifat sombong terhadap orang lain. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembacaan kitab Risalatul Jami'ah, yang mana pada minggu yang sebelumnya kita telah mendengarkan pembahasan tentang puasa. Sekarang adalah pembahasan tentang zakat. Wa amma zakah wa hiya rafi arkanil Islam. Fayajibu 'ala al-muslim ma'rifatu al-amwal al-wajibah fiha. Zakat. Zakat adalah rukun keempat daripada rukun Islam. Zakat adalah rukun keempat daripada rukun Islam. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya an-nama wa tathhir, kesucian. Nama tumbuh. Wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badan ala wajhin makhsus bi niyatin makhsusah. Dalam syariat zakat adalah kita mengeluarkan harta atau badan atas cara yang khusus dengan niat yang khusus. Cara yang khusus artinya apa? Dengan syarat-syaratnya. Di antaranya nanti ada harus sampai nisab. Kemudian ada berlalunya 1 haul, 1 tahun. Kemudian dengan niat, kenapa? Karena Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Maka setiap ibadah itu membutuhkan niat. Maka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu diperangi oleh hakim. Dia mampu, mampu ada duit, ada harta, tapi tidak galak mengeluarkan zakat, maka diperangi. Sebagaimana pada zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kami sholat laju, puasa laju, zakat tidak galak, mengeluarkan harta tidak galak, maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa yakfur jahidha, orang yang mengatakan zakat tidak wajib keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini adalah rukun yang datang langsung dari Allah dan Nabi-Nya. Tidak boleh diganggu-gugat. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bagi yang mampu. Ada yang mengatakan salah satu ini tidak doa, bukan termasuk rukun. Maka dia bisa keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Fayajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwal al-wajibah fiha. Maka sewajibnya bagi seorang muslim untuk mengetahui daripada macam-macam harta yang wajib dia zakati. Apa itu wahyan na'am? Yang pertama ada an-na'am. Apa na'am itu? Hewan ternak. Zakat hewan ternak. Hewan ternak ini apa?
ibil, bakar, ghanam. Unta, sapi, sama kambing. 3 ekor ini yang dimaksud hewan ternak. Ya, kalau kuda, rusa tidak termasuk. 3 ini, ya. Apa? Unta, sapi sama kambing. Wa sumiyat na'am, kenapa kok dinamakan na'am? Na'am itu artinya adalah dikathratin ni'amillah fiha, karena di situ banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dagingnya pacak dimakan, susunya pacak diminum, kulitnya pacak dimanfaatkan, tulangnya pacak dipindang. Ya, Masya Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan di dalam hewan tersebut. Wa awal nisabul ibil idza balaghat khamsan fa fiha syah. Nah, berapa nisabnya? Nisab itu artinya ukuran ketika dia sudah sampai wajib dizakati. Nisab unta kalau sudah nyampe 5 unta. Untanya sudah 5, maka wajib dizakati syah. Apa itu syah? Seekor kambing. Kalau untanya 5 ekor, dia wajib mengeluarkan 1 ekor seekor kambing. Kambingnya cak mana? Wahya jada'atu dha'nin lahasanah aw thaniyatu ma'zin lahasanatani. Ya. Kalau kambingnya itu adalah kambing domba yang umur 1 tahun. Kalau kambing kacang umur 2 tahun. Ya. Jadi dia pilih-pilih. Kalau nak mengeluarkan domba umurnya 1 tahun. Kalau kambing kacang umurnya 2 tahun. Wa nisabul bagar, kemudian nisab sapi berapa? Idza balaghat 30. Kalau sudah nyampe 30, sudah wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan? Tabi' minal bagar lahu sana. Seekor sapi. 30 sapi dikeluarkan seekor sapi. Seekor sapi yang macam mana? Tabi' itu sapi yang berumur 1 tahun. Sapi yang berumur 1 tahun. Wa nisabul ghanam idza balaghat 40 wa fiha syah jada'atu dha'nin lahasana aw thaniyatu ma'zin lahasanatan. Kambing berapa nisabnya kalau sudah nyampe 40? Sudah nyampe 40 wajib mengeluarkan sikok kambing. Kalau dia mengeluarkan domba yang umur 1 tahun atau kambing kacang yang umur 2 tahun, tinggal dipilih. Nah ini apa namanya secara cuman nunjuk tahu nisab yang ketika sudah sampai sapi unta kalau sudah 5, sapi kalau sudah 30, kambing 40. Nah, lebih detailnya lagi di kitab yang lebih tinggi lagi. Ini baru sepegat pengetahuan berapa dia wajib zakat. Yang pertama itu hewan ternak. Yang kedua nakdan, emas dan perak. Emas dan perak. Az-zahab wal fiddah. Sawa'un kana maqrubaini am la, baik emas dan perak itu sudah dicetak atau belum. Dicetak atau belum. Wa kadzalika ma yaqumu maqamuhum al-an min al-awraqin naqdiyah. Ataupun sekarang ini menduduki tempatnya emas dan perak adalah duit kita sekarang. Seperti duit dolar, rial, duit rupiah. Itu disamakan dengan emas dan perak karena orang dulu mereka transaksi jual belinya pakai emas dan perak. Sekarang kita pakai duit. Nah, duit itu menduduki daripada tempatnya emas dan perak. Berapa nisab emas? Ishrun misqal, 20 misqal. Berapa 20 misqal itu? Wa tusawi bi awzan yub 35 gram min dzahab al-khalis. Sekarang kira-kira 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Kalau emasnya sudah nyampe 85 gram, berarti wajib dizakati. Duit berarti 1 gram berapa misalnya? Misalnya 1 gram sejuta harganya misalnya. Dikali ke 85 juta. Kalau duitnya sudah 85 juta, berarti sudah sampai nisab. Kalau nisab perak berapa? Wa tusawi bi auzanil yawm 200 dirham. Atau sekarang 595 gram. Kalau peraknya nyampe 595 gram, berarti dia sudah sampai nisab. Nah, jadi kita di dalam duit ini terserah. Kita nak melo yang emas atau perak. Kalau emas jatuhnya pasti lebih
lebih mahal. Kalau perak lebih murah. Ya. Emas misalnya di 85 juta, perak paling tidak nyampe 10 juta, udah wajib zakat. Ya, tapi uang pasti banyak sampai emas kalau. Ya. Supaya apa namanya? Tidak kena zakat. Ya, kalau nak hati-hati lebih bagus tadi dia nak perak, baru lebih ini lagi. Ya, baru sedikit sudah dia nak zakat. Nah itu masya Allah. Ya. Terserah dia nak emas atau perak. Nah, kemudian yang berikutnya wat tijarah, zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Apa itu perdagangan? Takliful mal li ghadri ribih. Memutar harta untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang berikutnya rikas. Zakat rikas. Apa rikas itu? Dafinul jahiliyah minadz dzahab wal fiddah. Apa harta karun istilahnya. Ada di dalam dia ngeduk ada emas dan perak. Timbunan orang jahiliyah, emas dan perak. Dapat dia, wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ma'din, pertambangan. Pertambangan yang dikeluarkan dari hasil bumi daripada emas dan perak. Kemudian muasyarat. Muasyarat. Apa itu muasyarat? Al-hubub wasimar, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian di sini seperti apa? Gandum, kemudian padi, jagung. Nah, itu wajib dizakati. Zakat biji-bijian. Zakat muasyarat. Berapa nisabnya? Nisab biji-bijian adalah 5 wasak. Berapa 5 wasak kalau dikilokan sekarang? Adalah 825 kilogram. Jadi kalau sudah nyampe 825 kilogram artinya wajib dizakati. Thimar, buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan itu tidak semua buah wajib dizakati. Cuman 2. Apa? Kurma sama anggur. Kurma sama anggur. Berapa nisabnya? Sama, 5 wasak atau 825 kilogram. Kalau sudah sampai 825 kilogram wajib dizakati. Cuman tadi kurma sama anggur. Selain itu tidak wajib dizakati. Duku, rambutan tidak wajib dizakati. Tapi kalau nak berbagi tidak apa-apa. Tapi tidak wajib dizakati. Nah, fala zakata fi ma siwa ni'am as-saimah. Tidak wajib zakat kecuali hewan ternak yang saim. Apa itu saim? Di antara fi kala mubah yang digembalakan di tempat yang mubah. Dia makannya, hasil makannya itu hasil daripada makan rumput-rumputan yang dia tidak domayar. Wa ghairu saim bi antara fi mamluk aw ulifat bi qatin la ta'ishu biduni aw kanat amila fi harsin aw nadhin fala zakat fi dzalik. Tapi kalau misalnya dia dimodalkan, dimakannya diinjak dalam sehari-hariannya maka tidak wajib. Aw kanat amila fi harsin aw nadhin, atau hewan ternaknya tadi digunakan untuk membajak, sapinya digunakan untuk membajak, maka tidak wajib dizakati. Wan nadha huwa hamlul ma ala dhuhuril jimal min bi'ri aw nahar, atau untanya tadi digawa untuk bawa barang, maka tidak wajib dizakati. Kemudian wa yushtaratul haulaha, diwajibkan setelah nyampe nisab, kemudian diwajibkan setelah itu 1 tahun. Haul, 1 tahun. Wa kadzalika yushtaratu lin-nuqud wat tijarah. Begitu juga diwajibkan 1 tahun zakat hewan ternak, kemudian zakat nuqud tadi, emas dan perak, duit, sama zakat perdagangan. Itu yushtaratu fi hadhil anwa' an-nisabu aidan. Jadi wajib dia setelah nyampe 1 nisab, kemudian berlalu 1 tahun, maka wajib dizakati. Wajib dizakati. Falau naqasa nisabu ahadul naqdin asnal haul aw nawaqat at-tijaru aw nadha naqdan ista'nafa haulan thaniyan. Kama inda kamalin nisab an-naqdin wa niyati tijar. Kalau seandainya dia punya duit 85 juta tadi kan, gambarannya tadi kalau harga emas segramnya sejuta. Dia punya duit 85 juta.
Maka dihitung misalnya tanggal 1 Januari. Berarti haulnya kapan? 1 Januari tahun depan haulnya. Subhanallah, pertengahan tahun, misalnya di bulan Agustus, dia ada keperluan. Ya, sehingga akhirnya dipakainya tadi duit, tinggal 70 juta. Berarti apa? Putus nisabnya. Nisabnya berkurang, artinya putus. Ya, dia baru tidak wajib mengeluarkan zakat. Kapan dia hitung lagi dia mengeluarkan ini bisa dikatakan mengeluarkan zakat lagi? Kalau duitnya nyampe 85 juta lagi. Kalau duitnya nyampe 85 juta lagi, dihitung baru lagi. Dihitung barulah lagi, bukannya nyambung. Dihitung baru lagi. Atau dia niat untuk memutus niat perdagangan, sudah aku berhenti jualan. Berhenti jualan. Berarti dia memutus daripada haul tadi. Memutus daripada haul. Tapi kalau dia main-main, tidak boleh pula. Misalnya tinggal sebulan lagi nih haul. Sama dia duitnya disangkut di tempat lain. Memang niat dia tidak bayar zakat. Nah, itu tidak boleh. Ada permainan. Na'udzubillah min dzalik. Sayang. Luar biasa ancaman wong yang tidak kalah bayar zakat ini. Kaget duit dia itu, harta dia itu akan dikalungkan, dikalungkan. Kemudian juga akan disetrika, muka-muka dia, jibahuhum, disetrika dengan daripada emas-emas perak-perak yang dia simpan. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi itu setelah dia nyampe nisab, kemudian setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya terputus tadi, maka kapan dia nyampe nisab lagi dihitung baru lagi. Kecuali daripada perdagangan. Kalau perdagangan fi awalil haul wa athnai wa akhiru illa fi tijarah fa riqnanu kamalu nisab ila fi akhir. Kalau zakatnya itu zakat perdagangan tidak bermasalah kalau berkurangnya nisab di pertengahan tahun. Jadi kapan ngitungnya? Kalau zakat perdagangan itu ngitungnya di akhir haul, di akhir tahun. Di akhir haul. Misalnya 1 Januari tadi, berarti ngitungnya 1 Januari. Walaupun pertengahan tahun itu dia ada kurang nisab, itu tidak berpengaruh dalam zakat perdagangan. Tetap dia nanti dikalkulasikan di akhir tahun. Itu kalau zakat perdagangan. Kalau duit tadi, kalau pertengahan tahun putus nisabnya, berarti putus kapan dia ada nisab lagi, nyampe lagi, diulang baru lagi. Kemudian berapa yang wajib dikeluarkan? Wa wajibun naqdin wa tijarah rubul usyur. Untuk zakat emas dan perak atau duit dan juga perdagangan yang wajib dikeluarkan itu adalah rubul usyur. 1/4 dari 1/10 atau kita kenal dengan 2,5%. 2,5%. Rubul usyur. Rubul usyur. Amal wajib fil rikas al-khamsu halan wa fil ma'din rubul usyur wa nisab tijarah wa nisabun naqd alladhi ushdar bil urud. Kalau yang dikeluarkan dari rikas tadi, harta yang terpendam, harta jahiliyah atau harta karun kita kenal, maka yang diwajib dikeluarkan adalah 1/5. Tidak ada nunggu nisab, tidak ada nunggu haul, langsung seketika itulah. Kapan nemu, langsung dizakati 1/5. Kemudian ma'din, tambang itu sama 2,5% yang dikeluarkan. Zakat emas dan perak dan perdagangan 2,5% juga. Atau dibagi 4, kemudian dibagi 10. Rubul dibagi 10, habisnya dibagi 4, 100 juta. Zakatnya berapa 100 juta? 100 juta dibagi 10. Dibagi 10 berarti berapa? 10 juta. 10 juta dibagi 4 berarti berapa? 2,5 juta. 2,5%. 2,5%. Dibagi 10 habisnya dibagi 4. Rubul usyur. Wa wajibul hubub wasimar allati suqiyat bima'unah nisful usyur. Nah, untuk zakat biji-bijian tadi sama buah-buahan berapa? Kalau dia itu disirami dengan bantuan, dengan modal,
dengan modal, ya. Artinya misalnya disiram maki modalnya, maki banyu keran dia beli. Maka yang wajib dizakati berapa? Nisful usyur, setengah dari 1/10, 5%. 5%. Tapi kalau tidak menggunakan bantuan, gratisan baik. Gratisan baik. Dari misalnya dari banyu sungi, dari banyu hujan, cuma ngarep yang gratisan baik, maka wajib dizakati 1/10. Itu apa? Biji-bijian sama buah-buahan. Ya. Kemudian masalah ta'jilu zakat, menyegerakan zakat. Kan banyak kita nih yang banyak mengeluarkan zakat ketika di bulan Ramadan. Nah, itu apakah diperbolehkan? Ya. Diperbolehkan. Kenapa orang banyak mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Karena ingin mendapatkan pahala berlipat-lipat. Karena di Ramadan ini kan pahala wajib yang kita lakukan di Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Pahala sunnah, amalan sunnah yang kita lakukan di Ramadan itu seperti kita melakukan kewajiban di luar Ramadan. Jadi luar biasa. Makanya banyak uang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Diperbolehkan dia mempercepat daripada mengeluarkan zakat di Ramadan. Semestinya dia bukan mengeluarkan zakat di Ramadan. Kan tadi kan semestinya berlalu 1 tahun dari nisabnya. Kalau misalnya nisabnya itu di bulan Agustus, berarti dia wajib zakat di bulan apa? Agustus. Ya. Dia apa? Menyegerakan zakatnya di bulan Ramadan. Disyaratkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ketika waktu dia wajib bayar zakat di bulan Agustus tadi misalnya, dia masih dikatakan kategori orang yang wajib bayar zakat. Yang kedua, mustahiknya. Orang yang menerimanya, asnafu samaniyahnya itu, ketika di bulan yang dia wajib bayar zakat, dia masih berhak menerima zakat. Kalau seandainya tiba-tiba orang yang itu zakat di Ramadan ini, di bulan Agustusnya, dia kaya raya, berarti zakat kita tidak terhitung. Berarti wajib diulang. Nah itu syaratnya kalau kita nak menyegerakan atau mempercepatkan zakat. Ya, jadi kalau kita nak lebih amannya, yuk kita wajibnya di bulan apa ya di bulan itulah. Ya, jadi kapan kita harta kita sudah nyampe nisab, kemudian dihitung setahun. Setahun itu dikeluarkan zakatnya. Atau kita nak Ramadan tadi boleh, tapi dengan 2 syarat. Ya, dengan dua syarat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada pertanyaan? Tahun depan. Haul. Habis nisab haul. Haul itu tahun. Nah, uang Ramadan itu membek fadilahnya baik. Membek fadilah, supaya dilipat gandakan pahala. Ya, dengan 2 syarat tadi. Ya. Kalau belum nyampe, ya. Kalau yang sampai tadi 825 kg tadi, ya, 825 kilo wajib dizakati. Nah. Setiap dipanen atau tunggu haul. Ya, pas dia panen itu bisa panen. Ya, tidak mungkin apa namanya? Kan panennya itu kan beda-beda kan?
Nah. Eh? Iya. Iya. Barang-barang wong. Bukan punya dewe. Ya. Di antara wajib zakat itu apa? Harus milkun tam, punya dia dewe. Punya dia. Ya, kalau punya kita. Atau duit kita tadi 85 juta berarti kena wajib zakat duit tadi. Ya. Yang punya kita. Ya, kalau punya kita dewe. Kalau punya kita. Fakir miskin golongan 8. Ya, insya Allah minggu depan siapa yang boleh dia menerima zakat. Insya Allah. Ya. Siapa golongan-golongan yang menerima zakat insya Allah. Alhamdulillah. Bila minta doanya.
Thank you.